Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuzul ya. Iya, Saya panggilnya Ibu Nuzul ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kita di dalam podcast ini, Bu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol bermanfaat buat kita ya, Bu ya. Juga buat para pemirsa. Boleh diperkenalkan, Bu, mungkin nama lengkapnya? Nama lengkap saya Teti Marta Maria. Itu karena kalau waktu Kristen ada dibaptis. Tapi ketika saya Islam, saya dapat nama karena kebetulan saya masuk Islamnya pas nuzul Quran. Oh ya. Jadi nama saya Nuzulur Rahmadani. Masya Allah. Tapi saya lebih suka dipanggil Nuzul. Saya nggak suka dipanggil nama saya yang. Oke. Jadi panggilannya Ibu Nuzul ya. Iya. Baik. Ibu Nuzul, boleh Bu cerita sedikit Bu, perjalanan Ibu dari dulu Kristen atau Katolik Bu? Semua agama. Semua agama? Iya. Ibu sudah pernah beragama semua yang ada di Indonesia? Waduh keren. Sudah. Yang paling pertama apa Bu? Pertama sekali saya ikut agama orang tua. Orang tua? Iya, Kristen. Kristen, Protestan ya Bu iya, ya? Protestan. Terus kemudian? Kemudian papa gini awalnya. Kami itu tinggal di Aceh dulu. Kami tinggal di Aceh. Jadi saya dari kecil di Aceh sudah biasa mengenal agama Islam karena di sekolah saya hanya diajarkan satu agama, agama Islam, tidak ada agama Kristen. Nah, tapi namanya anak-anak itu biasa ya. Kita istilahnya belum mengerti apa itu agama. Tapi semakin saya besar, semakin saya remaja, saya pindah ke kota kelahiran saya di daerah Sumatera Utara. Nah, di situ ada pelajaran agama Kristen. Awalnya dari SMP sebenarnya saya sudah mulai ada pertentangan. Ada satu hal yang saya tidak masuk dalam akal pikiran saya. Masih SMP tuh Bu? Masih SMP. Saya tergolong orang yang kritis. Berarti Ibu kritis banget ya, SMP sudah mikirin yang begitu sudah. Ya? Saya termasuk orang kritis. Jadi ketika SMP saya sudah pindah ke agama, saya sudah belajar tentang agama Buddha. SMP? Iya, karena kebetulan saya punya itu ya, papa itu punya anak angkat dan saya juga punya orang tua angkat sebenarnya itu orang Cina. Nah, jadi mereka itu agamanya Buddha. Jadi kan mereka pakai kitab Tripitaka ya. Saya suka ikut. Oh gitu. Saya suka ikut. Tapi waktu itu saya tetap ke gereja gitu. Oh, jadi Ibu ke gereja iya, tapi ikut kegiatan belajar agama Buddha. Tripitaka tetap gitu. Saya suka itu. Sampai kapan itu Bu? Sampai saya lulus sekolah. Sampai saya selesai sekolah. Sekolah SMA atau universitas? Sampai SMA, sampai itu ikut. Nah, yang parahnya ketika saya umur 17 tahun. 16 tahun mau ke 17 tahun, saya itu labil. Labil karena saya merasa gini, saya pernah diusir dari gereja. Pernah diusir dari gereja? Kenapa tuh Bu? Karena saya ngelawan. Jadi waktu itu ada tentang apa ya? Tentang anak Yesus, tentang anak Tuhan. Anak Tuhan. Nah, itu saya sudah ke Katolik ya. Oh, Ibu dulu Kristen Protestan. Iya, terus saya mempelajari Tripitaka, terus saya ke Katolik. Terus pindah Katolik. Yang Protestannya ditinggal. Bukan pindah. Jadi kayak saya ya ikut-ikut aja nyampur gitu. Jadi kan kalau Kristen itu kan ada kayak kita remaja masjid ya. Iya. Nah, saya itu ada kebaktian muda-mudi namanya. Jadi waktu itu di situ ada pendetanya. Pendeta itu Protestan ya, pendeta Protestan. Dia cerita tentang anak Tuhan. Saya tanya dong, karena memang dari saya SD saya penasaran dengan siapa Bapak Tuhan gitu. Dari saya SD. Saya tanya sama dia, saya bilang, Bapak maaf, saya mau tanya. Jika Yesus itu anak Tuhan, bapaknya Yosef dong, saya bilang. Sementara Yosef itu kan belum nikah dengan Maria. Saya bilang berarti kalau mamanya sudah pasti Maria. Dan saudara sepupunya Yohanes Pembaptis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa sih bego amat? Ketika mau dipaku, kenapa nggak ngelepasin diri? Saya gitu. Akhirnya saya diusir. Itu waktu Ibu di Katolik diusirnya? Atau di Protestan? Di Protestan. Yang di Protestan diusir? Saya diusir. Saya diusir, dibilang, kamu ini udah nggak
pikiranmu udah nggak waras, kata dia. Karena papa saya adalah seorang sintua. Dia Seorang apa, Bu? Maaf. sintua. Itu apa? Penatua Jadi ini kayak kita ustadz ya. gitu? Jadi papa itu adalah orang tua-tua di gereja. Oke, penatua bilangnya Iya, ya. penatua di gereja. Penatua. Nah, jadi akhirnya saya diusir karena saya bilang saya bandel. Saat saya diusir ya udah saya keluar aja. Orang saya nggak salah kok. Jadi prinsip saya gini, kamu mau usir saya silahkan, saya juga nggak peduli. Nah, saya diusir, terus saya ikut Katolik dong. Oke. Saya ikut Katolik. Nah, Katolik itu kan ada, kalau kita masuk, mungkin Bapak dulu Katolik atau Protestan? Saya pernah dari TK sampai SMP sekolahnya Katolik, Bu. Nah, Tapi gerejanya saya Protestan. Nah, kalau Katolik kan kita kalau masuk gereja ada Salam Maria ya. Iya. Nah, Salam Maria, terus kita nyebut atas nama Bapa, Iya. Putra, Roh Kudus, terus Amin gitu. Iya. Saya nanya dong, saya tanya lagi, kenapa harus Maria saja? Sedangkan di Injil itu ada Esther. Esther diakui dengan kesetiaannya, ada Ruth diakui dengan juga kesetiaannya, perempuan paling tabah, setia. Ada Naomi. Iya, Naomi. Naomi kan, ada Naomi. Ada baca lagi Abimelek, anaknya Abimelek kan ada perempuan. Jadi saya bilang gitu, kenapa? Oh, mereka jawab, ya karena Maria yang mengandung Yesus, mengandung Tuhan. Saya bilang, oke. Saya bilang, oke. Tapi Maria itu kan masih keturunannya Esther. Saya gituin. Kan kalau di Katolik itu kan di Kristen, di Injil itu kan ada urutan-urutannya ya Pak ya. Jadi Abraham anaknya ini sampai ke bawah gitu. Akhirnya saya dimarahin lagi. Karena saya ngomong gitu, dibilang kamu nanti bakalan murtad segala macam. Ya udah saya diusir lagi dong. Dari gereja Katolik? Iya, dari perkumpulan muda-mudi Katolik tadi. Jadi saya diusir lagi. Sampai kebetulan itu adiknya sepupu mamah ya, sepupu mamah. Dia orang panitua juga di gereja Katolik itu. Nama gerejanya kita tidak usah sebut ya, di daerah Sumatera Utara itu. Ngadu deh ke mamah. Ngadu ke mamah, ngadu ke papa. Akhirnya saya dimarah-marah. Dimarah-marah, dibilang, kamu begini-begini. Segala macam. Tahu sendiri kalau kita orang Batak, Cina, kalau anaknya sudah melenceng kan pasti dengan tanda kutip ya Pak. Udah pasti. Karena saya merasa saya tidak puas. Kebetulan kalau di Medan ada namanya Kampung Keling ya. Kampung Keling. Iya. Nah saya punya teman orang Hindu. Saya bilang sama dia, ajarin saya agama kamu. Saya bilang gitu, ajarin saya agama kamu. Dia bilang, tapi kamu kan Kristen. Saya nggak Kristen. Saya sudah Protestan, saya tahu Injil, saya punya Injil, saya pernah Katolik, saya belajar Tripitaka tentang Dharma segala macam. Tapi saya belum belajar tentang Hindu. Siapa tahu saya tertarik nanti dengan agama Hindu, saya gitu. Akhirnya dia ajak saya ke kuil, ya saya ikut dong. Dia ajak saya ke kuil segala macam, ya udah saya ikut aja. Sampai umur saya 18 tahun. 18 tahun mau ke 19 saya masih terombang-ambing dengan beberapa agama. Sampai saya belajar Konghucu. Pernah juga Konghucu. Iya. Jadi saya terombang-ambing dengan agama. Lalu saya pikir gini, kalau saya begini terus, ini nggak benar. Tuhan itu ada, tapi Tuhan pasti tidak mau kalau saya ini tidak menentukan pilihan. Saya ini orangnya keras. Akhirnya saya datangin satu orang ustadz. Saya bilang sama ustadznya gini, ajari saya tentang Islam. Dia bilang gini, tapi kamu harus masuk Islam katanya. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau masuk Islam sebelum saya belajar tentang Islam. Kalau Bapak suruh orang masuk Islam dulu, baru mereka belajar, yakin 80% akan kembali ke agamanya. Karena mereka tidak cinta dengan agama itu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia tantang saya. Baik, saya ajari kamu, apa yang kamu mau belajar? Saya bilang, apa saja? Apa saja saya mau. Dia bilang, berapa bulan kamu bisa belajar? Saya tantang dia balas, saya orangnya suka tantangan Pak. Saya bilang sama dia, 6 bulan saya pasti pinter. Karena saya merasa sok kuat gitu loh Pak. Saya ini merasa diri saya ini sok pinter karena saya udah tahu agama ini, agama itu. Akhirnya saya diajarin, saya belajar,
Saya ngerti, saya pahamin. Jadi waktu itu kalau orang bilang stres, saya pernah hampir stres gara-gara agama. Gara-gara agama ini saya hampir stres. Jadi terus akhirnya udah sesuai perjanjian kan, udah sesuai caranya. Dia tanya, kamu mau masuk Islam enggak? Enggak, saya bilang. Setelah berapa bulan tuh, Bu? Ada sekitar 6 sampai 7 bulanan. Setelah 6 sampai 7 7 bulan saya diajari sama dia. Diajari. Dia tanya, karena kan tadi saya janji kalau saya pintar saya masuk Islam. Tapi saya kan ketika dia tanya, kamu masuk Islam sekarang atau enggak? Saya bilang saya enggak mau. Saya bilang. Akhirnya saya terus keluar dari situ. Saya kembali mencari Tuhan. Mohon maaf, Bu. Ibu belajar sama Ustadz itu di rumahnya atau di masjid, Bu? Ada sebuah pesantren. Oh, pesantren. Jadi akhirnya saya keluar dari situ, terus saya nggak balik ke situ lagi. Saya mencari Tuhan lagi, sampai akhirnya saya bertemu teman saya yang saya rasa agama Islamnya nyeleneh. Nyeleneh itu gini, Pak. Dia kalau mau sholat matikan lampu, terus dia berzikir segala macam. Saya bilang sama dia, aku tahu agama Islam nggak seperti ini. Gitu. Terus saya ketemu orang Islam yang minta sedekah. Sementara kalau orang Kristen kan nggak pernah minta sedekah, bikin masjid nggak minta sedekah. Maksud di jalanan, nggak minta sedekah di jalan-jalanan. Di Manado banyak, Bu, yang begitu, Bu, gereja. Iya, tapi kalau di tempat saya nggak ada yang minta-minta begitu. Jadi saya merasa aku kepingin jadi Islam, aku ingin merubah image ini. Itu sebenarnya, Pak. Aku ingin merubah image Islam yang jika ingin membangun masjid harus minta ke orang gitu. Kenapa nggak malu gitu? Jadi saya sebenarnya saya mencari Tuhan itu timbul dari rasa dendam ya, Pak. Dendam ke siapa, Bu? Dendam ke oknum-oknumnya itu loh. Masa iya sih mau bikin masjid harus minta, kan banyak jamaahnya gitu. Sampai akhirnya saya terus datang, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Itu Ibu setelah ketemu orang Islam yang nyeleneh? Yang nyeleneh. Dan saya ngelihat di jalanan tuh banyak orang minta-minta sedekah. Saya sedih, Pak. Jujur waktu itu saya sampai nangis. Saya pikir gini, dalam Al-Quran diajarkan tangan di atas lebih bagus gitu loh. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Kok kenapa kalian minta gitu? Dan yang ngasih itu kan tidak semua Islam. Saya mikirnya gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya dendam ya. Saya pikir gini, aku harus bisa dong ngerubah. Dulu aku guru sekolah minggu, aku bisa ngerubah anak murid aku untuk nggak minta ke Santa Claus, nggak minta apa gitu. Oh, Ibu pernah jadi guru sekolah minggu? Iya. Usia berapa tuh, Bu? Usia 17 tahun. 17 tahun. Yang saya pindah-pindah agama tuh saya tetap guru sekolah minggu karena saya butuh duit gitu, Pak. Itu aja sebenarnya. Nah, akhirnya saya datang, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Ke Ustadz yang ngajari Ibu itu? Enggak. Oh, beda Ustadz. Saya pindah Ustadz yang lain. Saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Justru ketika saya bilang saya masuk Islam, dia kaget. Dia bilang gini, kamu main-main, kata dia. Kamu bercanda. Karena mereka tahu papa saya itu Kristen yang taat. Jadi saya bilang, memangnya saya bercanda? Saya orang paling keras, Pak. Kalau Bapak nggak mau Islamin saya, ya sudah. Saya gituin. Saya pergi. Saya pergi lagi. Ada berapa hampir setengah tahun ketemu lagi sama dia. Dia bilang, kamu yakin? Setengah tahun saya ketemu lagi sama dia. Dan itu Ibu belum masuk Islam? Belum. Akhirnya dia bilang, kamu benar masuk Islam? Saya bilang, iya. Saya mau masuk Islam. Dia bilang, oke. Tapi ketika kamu sudah masuk Islam, kamu harus belajar, dan belajar. Ya sudah, saya diislamkan. Itu saya diislamkannya di Aceh, tempat di mana saya dulu sekolah SD di situ. Oh gitu. Iya, jadi saya masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya udah. Jadi cara saya untuk belajar ketika saya sudah Islam, saya masih belajar, Pak. Karena saya merasa kosong, saya belum ketemu Tuhan kan. Saya hanya masuk Islam karena saya dendam. Sampai suatu malam saya tidur, saya mimpi itu salib jatuh, Pak. Salib jatuh. Iya, jadi saat saya tidur, lapar kan namanya kita kalau udah dari Kristen, orang kita ya Bapak kita sama-sama orang itu kan, berarti kan semua tidak ada dikasih apa-apa ya. Saya tidur,
Terus saya lihat itu salib datang jauh. Jauh terus dia jatuh. Saya bangun, saya mikir ini apa? Udah, saya diam aja. Besok paginya saya datang ke masjid karena saya pengen sembahyang. Itu baru saya tahu, baru saya bilang saya mendapatkan hidayah. Aku udah Islam loh, aku udah syahadat. Waktu itu masih bulan puasa, saya kan pas nuzul Quran. Jadi 27 Ramadan, 17 Ramadan 17 saya Ramadan, 17 Ramadan. Jadi pas 20 Ramadan itu saya datang ke masjid kan mau sahur ya Pak. Mau sahur. Saking kepinginnya saya tahu sholat Pak, saya berdiri di pojokan, saya lihat oh kalau sholat pagi-pagi saya nggak tahu waktu itu namanya subuh. Oh sholat pagi-pagi cuma 2 kali. Terus nanti kalau mau zuhur saya datang lagi, saya lihat. Oh zuhur begini, begitu seterusnya. Sampai saya kepingin belajar Quran, saya datang ke suatu ustadz itu benar-benar sangat sedih Pak. Saya bilang Pak Ustadz ajari saya ngaji, yang benar-benar ngaji. Dia bilang sama saya gini, dia nggak bilang langsung kalau dia minta bayaran sama saya, tapi cara dia simbolis ya. Dia bilang gini sama saya ngajar di sana sekian, ngajar di sini dibayar sekian. Itu saya sedih. Tapi di hati saya dendam. Saya bilang gini dalam hati saya bilang gini, ya Allah, saya memang nggak pintar, tapi saya yakin saya bisa. Saat saya bisa, kasih saya apa yang saya cari, temukan saya dengan apa yang saya cari. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya Bapak tahu yang buku zaman dulu yang ada alif date alif bawa i gitu. Bukan Iqra. Oh, bukan Iqra. Bukan Iqra, tapi yang alif-alifan yang zaman dahulu. Oh, yang lembaran itu bukan? Bukan, Pak. Buku ya? Jadi dia kayak buku, alif-alifan zaman dulu. Saya ketemu itu, saya baca, ini gimana bacanya gitu. Saya sampai pikir, ini ya Allah, aku udah Islam. Saya bisa, dari SD saya bisa baca Al-Fatihah, tapi saya nggak tahu tulisannya gimana gitu. Jadi saya lihat gitu. Akhirnya asal ketemu anak kecil pulang ngaji, saya jegat Pak. Saya jegat. Sayang sini dong, ajarin kakak. Ajarin itu apa? Itu di Aceh atau di Sumatera Utara, Bu? Udah di Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara. Ajarin kakak. Terus diajarin, ini bacanya A, ini Ba, ini Sa. Sampai akhirnya saya bisa, Pak. Saya bilang, jadi kalau anak kecil kan upahnya cuma permen. Iya. Kita kasih dia permen dulu Rp5, masih banyak permen. Jadi asal selesai dia ngajarin saya kasih. Ketika saya masuk Islam, saya sampai pernah jadi kuli bangunan. Hah? Iya Pak. Saya pernah bawa becak. Di Medan itu ada becak dayung yang becak barang. Iya. Sama saya gini, yang penting saya enggak mencuri. Loh, mohon maaf Bu. Ibu waktu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya waktu itu? Mereka nggak tahu. Mereka waktu itu belum tahu saya udah Islam. Ibu tidak memberitahu orang tua? Enggak. Berapa lama Ibu? Lama, sampai saya mau nikah baru mereka tahu saya Islam. Loh, Ibu tidak tinggal serumah dengan orang tua waktu itu? Enggak. Jadi saya suka kabur-kaburan. Tinggal sama siapa Bu berarti? Sama siapa aja. Jadi saya gini Pak, ketika saya masuk Islam, karena saya takut ketahuan papa, ketahuan mama, saya kabur. Kabur misalnya saya dari rumah mama orang tua saya kan di Sumatera, saya kabur ke Aceh. Nanti di Aceh ketahuan saya ada di Aceh, saya kabur lagi. Gitu. Jadi apapun pekerjaan saya kerjain Pak. Yang penting buat saya bisa itu nggak mencuri gitu, dan itu halal. Sampai akhirnya saya nikah, papa saya baru tahu Islam. Ketika saya mau nikah, kakak-kakak saya protes, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu harus segini, kamu harus segini. Saya bilang sama mereka, saya sudah Islam dari dulu. Saya bilang, tapi bukan karena saya mau nikah, makanya saya Islam dari dulu. Saya sudah Islam dari setahun yang lalu, saya bilang. Dari situ terus dikat semua Pak. Dikat semua? Semua dikat. Orang tua? Papa, mama nggak angkat, tapi kakak-kakak saya. Kakak saya angkat, mungkin Allah ngasih saya cobaan supaya saya tetap dengan agama saya, biar saya mendapatkan apa yang saya cari. Suami pertama saya itu
jahat Hmm. dan tidak pernah ngajarin saya tentang agama Islam. Hmm. Jadi saya belajar sendiri. Hmm. Sampai akhirnya saya mendapatkan hidayah itu Hmm. dan saya nggak pernah pulang ke rumah orang tua saya lagi sejak itu. Oh. Ibu menikah setelah berapa lama masuk Islam, Bu? 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus kemudian Ibu menikah. Iya, menikah Jadi Ibu masuk Islamnya usia berapa, Bu? usia 19 tahun. 19. Oh, oke, oke. Jadi ketika saya sudah saya nggak pernah lagi. Terus papa mama meninggal, Hmm. sampai sekarang kakak-kakak sudah tidak mau nganggap saya adiknya. Oh. Iya, iya, iya. Dan orang tua angkat saya yang Cina juga, Kak Koko dan Cece juga tidak anggap saya. Hmm. Jadi saya pikir ya sudah, biarkan. Hmm. Sampai berkali-kali saya dipaksa untuk kembali Hmm. ke Kristen. Oleh kakak Ibu. Bukan oleh kakak, dengan keluarga-keluarga lain. Oh, keluarga lain. Saya sering dihina, misalnya bilang, kamu tuh masuk Islam sekarang kamu sengsara loh. Hmm. Kamu tuh masuk Islam sekarang dapat kamu suami kamu jahat. Hmm. Kamu masuk Islam, kamu sakit-sakitan kan? Kata dia. Coba kalau kamu waktu itu nggak usahlah Islam, nggak usahlah Kristen, agama lain selain Islam, kan ada gitu. Hmm. Tapi saya cuma punya prinsip, hidup saya yang punya. Hmm. Hidup saya yang punya. Dan cuma Allah yang bisa menghentikan saya. Hmm. Ketika saya pisah dengan suami saya cari uang dengan ngajar, Pak. Saya ngajar ngaji. Oh. Alhamdulillah saya bisa ngajar ngaji, saya bisa ngajar ngaji, baca kitab kuning saya bisa. Ibu belajar kitab kuning dari mana berarti, Bu? Belajar sendiri, Pak. Oh, sendiri. Oh. Iya. Jadi saya gini caranya, Pak. Hmm. Ada Al-Qur'an, Hmm. di sini saya beli kitab kuning. Oke. Jadi kalau misalkan itu bismillah, di Iya. sini kan ada Iya, huruf huruf gundulnya, hijaiyahnya, huruf iya. gundulnya. Iya, iya. Jadi oh berarti ini bis, ini juga bis. Oke. Jadi saya belajar ya gitu. Jadi saya belajar sendiri, semua serba sendiri. Oh, jadi Ibu membandingkan huruf-huruf hijaiyahnya yang ada harkatnya dibandingkan dengan Yang gundul. tidak ada harkatnya. Oke. Jadi saya belajar sendiri. Iya, iya, iya. Nah, saya benar-benar waktu itu saya nggak bercadar, Pak. Saya belum bercadar. Saya mendapatkan hidayah kedua pencarian saya ketika ada orang yang bilang saya cantik. Waktu saya ngajar, ada laki-laki Kristen, dia tahu saya dulu Kristen, dia bilang saya cantik. Itu saya sampai pukul dia. Iya, saya pukul dia. Terus? Memang dia kenal saya, dia bilang ini, kamu cantik, coba kamu dulu, kamu nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai baju begini, kamu pakai baju biasa aja, kamu pasti cantik. Gitu. Banyak kok orang-orang Islam yang nggak pakai baju seperti kamu. Saya marah, saya pukul dia. Saya bilang sama Allah, Allah, apa ini panggilan kedua buat saya? Terus saya pakai cadar sampai sekarang, Pak. Itu sudah lama itu, Bu, ya? Baru, Pak, baru 7 tahun yang lalu. Oh, baru tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya, saya baru pakai cadar. Di Sumatera Utara waktu itu, Bu? Udah di sini. Oh, udah pindah Jakarta. Udah di sini. Waktu di Sumatera Utara saya belum pakai cadar. Saya pernah punya rambut panjang saya jual buat makan. Astaga. Karena memang sebenarnya ini aib ya, Pak. Kita agama Islam kan nggak boleh membongkar aib mantan suami. Jadi ya itu saya dendam dengan jujur ketika saya dijolimin dengan mantan suami saya yang pertama. Banyak godaan-godaan yang bilang, tuh kan lihat kamu nikah dengan suamimu yang Islam, kamu diginiin. Sekarang kamu tahu kan agama Islam tuh laki-lakinya nggak jelas. Nah lihat nih kan kamu diginiin. Coba kamu kembali. Jujur ada sepupu saya seperti itu. Ketika dia nikah masuk Islam, terus suaminya pacaran selingkuh, dia kembali ke Kristen. Dan tidak usah jauh, kakak saya juga seperti itu. Kakak kandung saya. Loh, kakak kandung Ibu pernah masuk Islam? Pernah. Karena menikah? Iya. Terus kemudian masuk Kristen lagi? Balik Kristen karena suaminya. Oh. Jadi seperti itu. Loh,
Ibu ada berapa saudara, Bu? Saya banyak Pak, 9. 9. Oke, oke. Nah, jadi karena itu makanya saya pikir gini, waktu itu saya sempat terombang-ambing Pak, dalam keadaan kalut, saya bawa anak-anak, saya udah nggak ngerti apa-apa, saya cuma mikir gini, ada satu surat dalam Al-Quran yang saya selalu pegang, surat Maryam ayat 15. 15, oke. Saya selalu baca Itu doa buat Nabi Yahya, Bu ya? Iya. Jadi setiap saya merasa putus asa, saya baca itu. Dan saya baca surat Al-Ikhlas. Jadi setiap saya putus asa, akhirnya saya pikir gini, kalaupun aku Kristen, pasti kalau Allah takdirkan aku dapat suami yang jahat, pasti jahat. Iya. Akhirnya saya putuskan hubungan semua dengan keluarga saya, Pak. Itu awalnya, makanya saya langsung memutuskan. Saya bilang dengan kakak-kakak saya, dengan semuanya saya bilang gini, kalian nggak boleh kenal aku, nggak apa-apa.